Halo semuanya. Jadi Namo Buddhaya ya. Dan perkenalkan nih, saya Ricky Ciniago sebagai host di video sekarang. Dan saya bersama dengan teman-teman saya nih, ada Clarissa, ada Ivory, Vieren, dan juga Septian nih. Nah, jadi di video ini kita ingin ngomongin tentang Hari Waisak nih, yang waktu itu udah dirayain kan, tanggal 16 Mei waktu itu. Nah, tapi sebelum mulai mungkin saya jelasin dikit lebih dahulu kali ya. Kalau Hari Waisak itu kan pasti ya semua orang tahu ya. Kalau itu memperingati hari kelahiran Buddha, dan juga ada fun fact juga nih buat kalian nih. Dan kalian tahu nggak nih kalau misalkan pada malam perayaan puncak Waisak itu biasanya semua acara akan dilakukan nih di Candi Borobudur. Nah, di mana para umat Buddha itu berkumpul dan nyalain lilin dan juga memasukkannya ke dalam lentera nih. Nah, oke, jadi tidak lama lagi, mari kita mulai deh dalam pembahasan Hari Waisak kita nih, pengalamannya. Oke, jadi kira-kira dari kalian semua ada nggak nih yang mau mulai duluan mungkin? Boleh kali ya cerita pengalaman Waisak aku, karena jujur kayak excited banget karena tahun ini akhirnya baru bisa ngerayain Waisak lagi gitu, bener-bener yang kayak ngerayain di wihara, dan itu tuh rame banget gitu kan, jadi kayak seru banget karena akhirnya udah bisa gitu. Nah terus kalau dari pengalaman aku sendiri, yang paling kerennya nih Waisak di daerahku, wihara aku pas bagian persembahan pujanya, kita tuh biasanya kan yang ngasih persembahan pujanya tuh suka anak-anak SD gitu. Nah tapi tahun ini tuh itu dari guru-guru yang ngajar sekolah minggu di wiharaku, dan itu keren banget karena mereka tuh nampilin tarian Jawa gitu pas ngasih persembahan pujanya, dan mereka juga kayak pakai baju adat Jawa gitu, jadi kayak keren banget. Wah, gila, seru banget sih itu. Iya, seru banget. Sampai guru-guru gak sih? Iya, gila. Wah, menarik. Wah, thank you Ivory udah ini ceritain pengalamannya. Jadi selanjutnya kayaknya ada lagi nih dari kalian mungkin. Mau dong? Halo. Boleh. Oke, untuk Waisak ini aku berhubungan dengan bersama teman-teman untuk ke wihara merayakan Waisak gitu. Terus di wihara itu kayak kita menyalakan lilin bareng-bareng gitu. Tambah seru sih, apalagi sama teman kan. Menarik. Ngomongin lilin nih tadi, saya pernah dengar katanya kalau biasanya lilin itu kan dipakainya itu berbentuk bunga lotus kan ya, kalau kalian pada tahu. Nah, jadi bunga lotus itu pun dia memiliki arti tersendiri loh, kalau pengen tahu. Jadi bunga ini itu tumbuh di air yang keruh, dan juga dia itu melambangkan kalau mekarnya itu keindahan dari dunia yang kita sekarang nih mungkin agak kacau mungkin ya, kayak COVID, dan juga mungkin ada perperangan dan lain-lain gitu lah ya. Oke, thank you Septian buat cerita pengalamannya. Untuk selanjutnya ada nggak siapa lagi nih? Aku mau cerita. Oke. Boleh. Cerita. Nah, kebetulan kan aku hari ini tuh kebetulan banget baru ngerayain Waisak gitu di wihara. Nah, kan kayak aku ngerasa tuh kayak tahun-tahun kemarin itu kan karena COVID gitu kan. Jadi kita kan tuh pasti ngerayain itu kayak online gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kurang seru aja, kurang berasa Waisaknya gitu. Nah, kebetulan di tahun ini tuh sekarang tuh kita udah bisa offline, jadi aku ngerasa kayak tadi kan kita udah baca parita bareng, terus kayak dengerin Dhamma Desana dari Bante, terus bahkan sampai kayak kita tuh nyalain lilin bareng-bareng juga. Padahal kan dulu kan kayak pas online itu kan nggak pernah ada nyalain lagi kan, terus tiba-tiba sekarang tuh udah bisa lagi offline, jadi kayak aku ngerasa udah beda banget tuh feel-nya gitu, jadi kayak lebih kerasa Waisaknya, pokoknya kayak seru banget lah gitu. Setuju banget tuh. Ya, rajin ya. Maaf ternyata. Menarik banget nih. Oke deh, mungkin yang selanjutnya Clarissa kali ya, yang belum mungkin. Oh iya, boleh. Abis ini ntar Anda ya yang cerita. Wah, jadi, iya benar. Saya rayain 2 kali sih ya. Yang pertama tuh pas detik-detik Waisak kan ya, jam 11 siang gitu kan sih. Iya kan, jam 11 siang. Jam 11 siang. Biasanya kan kayak subuh gitu kan ya. Itu kayak aku tuh gak pernah itu banget detik-detik Waisak soal pas lagi subuh gitu kan. Iya gila, gue juga pernah waktu itu tahun-tahun lalu sih ngerayain detik CD-nya itu kayak subuh-subuh gitu.
Dan kebetulan di wihara gue tuh ada pohon bodi gitu. Jadi kita kayak meditasi di bawah pohon bodi gitu sambil nungguin detik CD itu kayak keren banget sih emang. Tapi tahun ini kami ini sih dalam dharma salanya gitu. Jadi kayak tapi tetap sih dapat feel-nya. Cuman kayak kemarin yang di bawah pohon bodi tuh keren banget. Lanjut lagi nih, sebenarnya tuh kayak aku juga ikut yang Atami Pujanya tuh yang pas malam kemarin gitu kan 8 hari gitu yang sesudah Waisak. Itu juga keren tuh, ada juga penyalaan lilin gitu kan ya. Terus ada Padaksina, tapi itu lebih di cuman sangganya doang sih yang Padaksina. Itu keren banget sih kayak wah. Apalagi kan yang di Borobudur juga seru gak sih? Kalian tahu gak sih yang di Borobudur? Iya. Tahu seru banget. Udah gitu kan rame banget ya, semua orang pada kesana gitu. Iya. Nanti pas lepasin lenterenya keren banget. Iya, itu pengen banget ya kan, keren banget. Terus aku ada wihara sekolah juga, ada perform lagu gitu-gitu sih pakai angklung. Sama itu Padaksina gitu ya. Padaksina bukan sih namanya? Iya, Padaksina yang putar-putar itu ya, yang muterin. Ya. Ada lilin gitu kan. Penyalaannya juga pasti ada sih. Terus juga waktu itu yang di sekolah itu juga ada yang penyiraman Buddha Rupang. Gitu, ya Buddha Rupang. Itu keren. Itu sih kalau acara Waisak. Oh ya kalian kalau yang nggak tahu nih ya, kalau yang Waisaknya nggak bisa nih ke wihara, masih ada nih di BINUS ada KMBD di acara Waisak juga. Jadi kalian tuh kayak pantengin terus lah, pokoknya KMBD juga ada tuh acara Waisak. Kalian ikut aja nih. Nah, terus selanjutnya juga bisa ini ada fun fact gak sih soal acara Waisak di daerah-daerah kalian? Mungkin Euphoria ada nggak sih? Oh iya, tapi tahun ini gak dilakuin sih. Biasanya tuh kita kalau misalnya Waisak itu suka ke satu tempat di Palembang namanya Bukit Siguntang. Jadi kayak mungkin tempat itu kayak bisa dikatakan rada suci gitu karena itu tuh masih berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya gitu. Dan yang seperti yang kita tahu ya, kerajaan Sriwijaya kan kayak kental banget nih ajaran agama Budanya. Jadi kayak ya kita sering ngerayain puja baktinya itu di Bukit Siguntang. Keren banget sih, pengen banget ke Bukit Siguntang lagi. Semoga tahun depan mungkin ya. Tapi tahun depan siapa tahu aku di Jakarta, nggak tahu. Ya, kita ke Palembang. Maaf banget nih Ricci, jadi belum cerita, kasih. Aduh, gak apa-apa, santai-santai. Cerita dulu aja. Menarik. Udah nih. Ayo, Ricci, sebagai host kita. Waduh, oke deh, sip. Ya, untuk pengalaman saya mungkin memang kurang menarik sih. Soalnya memang saya nggak rayain karena memang lagi COVID kan ya. Jadi nggak boleh keluar. Tapi kalau untuk pengalaman pas dulu sebelum COVID sih ada. Ya mirip-mirip kurang lebih kayak Septian sih. Jadi kita rame-rame nih sama teman-teman ke Vihara. Terus ya kita ada nyanyi lilin, ada denger ceramah Bante, sama juga ada kasih bagi sembako gitu. Ya kurang lebih segitu aja sih. Kurang menarik sih dibandingin dengan cerita Kalisa, Euphoria gitu. Kalah. Tapi kan feel-nya tetap dapat. Iya, benar. Iya, Buddhism gitu kan ya. Asik. Keren lah, kita semua keren. Oke deh, jadi untuk video ini mungkin begitu saja. Kita semua udah cerita nih pengalaman kita semua yang seru nih pada hari Waisak nih. Nah, tapi sebelum kalian matiin video ini, jangan lupa nih untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, Namo Buddhaya semuanya. Sampai jumpa nanti. Dadah. Cerita juga ya di komen. Bye-bye.